Nah, suara saya Ya, gimana suara saya? mantap. Mantap. Ya. Ganteng juga, Om. Oh gitu ya, saya nggak kelihatan malah. Iya. Saya- Oke. Iya. Gimana Mel, apa kabar Mel? Welcome buat Pak Andreas yang udah join sama kita pada malam hari ini. Marinto Dan juga Sherman, apa kabar? teman-teman. Baik, Om. Baik. Oke, kita sambut dulu ya semua teman-teman yang menyaksikan tayangan IG Live ini ya, Pak Andreas ya. Iya. Oke. Oke, semua teman-teman yang menyaksikan. Justin, apa kabar Justin? Justin tuh ya. Ya ini sengaja komennya kita buka karena Pak Andreas bisa, kalau nanti ada pembahasan yang disampaikan oleh Pak Andreas pengen nanya, silakan bisa nanya di komen di bawah gitu ya. Terus komennya tolong yang serius. Oke. Kita doa dulu ya Om ya sebentar ya. Silakan. Kita doa sebentar ya. Iya. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh kumpul di tempat ini sama-sama. Terima kasih untuk Pak Andreas yang hari ini sudah bersama-sama dengan kami. Berkati sesi kami hari ini sehingga kami bisa jadi jawaban buat teman-teman yang hari ini ngalamin mungkin ada krisis dalam kehidupan mereka yang mereka tidak tahu jalan keluarnya. Biar hari ini Roh Kudus-Mu membukakan pikiran kami, memberikan kami hikmat, khususnya berbicara lewat Pak Andreas sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, malam hari ini. Ya, selamat malam semuanya. Seperti kita ketahui hari ini kan karena COVID-19 banyak sekali krisis yang kita hadapi, khususnya orang-orang muda, pekerja, profesional gitu, Pak Andreas. Nah, hari ini mungkin Pak Andreas akan bawakan satu topik yang bagus banget, how to create money from home. Kita mungkin sering dengar itu konsepnya, idenya kayak apa, tapi prakteknya bagaimana sih di lapangan? Mungkin Pak Andreas hari ini bisa sharing sama kita. Silakan Pak untuk waktunya ke depan. Iya, ini saya pelan-pelan ya. Tapi suara saya kedengeran ya? Kedengeran Om. Kedengeran Pak. Tadi ada beberapa komen-komen, halo Adian, komen-komen yang mengatakan suara saya nggak jelas. Jelas, sekarang jelas ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Baik, jadi gini, sebenarnya apa yang terjadi pada hari ini itu tidak seketika terjadinya, Mil. Ya, jadi kalau kita lihat, terjadinya pertama kali itu ketika dunia mengalami kejadian di Afghanistan tahun 2001. Nah, pada waktu tahun 2001 itu, tentara Amerika masuk ke Afghanistan, dan pada waktu itu mereka mengirim Red Code, kode militer khusus ke Pentagon, menceritakan suasana Afghanistan pada waktu itu. Yang disingkat itu VUCA, V-U-C-A. V itu volatility, U itu uncertainty, C complexity, dan A itu ambiguity. Ada keadaan Afghanistan pada waktu itu bergejolak, nggak jelas, kemudian kompleks, rumit, dan bentuknya itu nggak kelihatan siapa lawan, siapa kawan, nggak jelas. Kondisi ini dianggap sebagai kondisi politik atau kondisi keamanan di daerah Afghanistan. Tapi rupanya VUCA itu, virus yang namanya VUCA itu tidak berhenti di Afghanistan. Dia hanya masuk ke Libya, masuk ke Irak, masuk ke Irian, masuk ke Suriah, bahkan terus menyebar ke seluruh dunia. Dan yang bergejolak ternyata bukan hanya politiknya atau keamanannya saja, tapi bahkan sampai ke ekonomi. Jadi kata disruption pertama kali itu tadinya nggak terkenal, tapi tiba-tiba Harvard University menggunakan kata disruption karena kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu. Dan tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat drastis sekali. Di mana bisnis-bisnis besar seperti perusahaan-perusahaan seperti Nokia, kemudian BlackBerry, taksi-taksi Bluebird atau Yellow Cab atau Black Cab di London tiba-tiba kolaps semuanya. Di Indonesia pun juga department store tutup, restoran-restoran besar tutup, dan seketika tanpa disadari terbangun satu bentuk bisnis baru yang
disebut sebagai social entrepreneur. Waktu kata social entrepreneur masuk ke dunia, orang hanya berpikir, oh social entrepreneur itu adalah entrepreneur yang based on social. Dipikir hanya lewat sosial media. Lahirlah social entrepreneur. Padahal kata social entrepreneur itu mengacu kepada situasi sosial. Jadi artinya masyarakat banyak yang digerakkan untuk menciptakan satu bisnis. Jadi pada waktu itu lahirlah bisnis seperti Gojek, seperti Grab, di mana dulunya untuk punya taksi itu mobilnya mungkin ribuan. Sekarang hanya punya satu, bisa jadi punya perusahaan taksi. Ketika ini terjadi, hebatnya itu anak-anak muda yang leading. Mereka generasi Y dan generasi Z yang mengambil alih. Makanya kita punya beberapa menteri pada hari juga muda-muda. Mereka yang cara berpikir mereka yang sangat brilian, dan mereka punya pendekatan sosial yang sangat bagus. Jadi harusnya pada hari ini krisis yang ada di istilahnya sekarang ini lagi di rumah saja, harusnya anak-anak muda jauh lebih ngerti daripada saya dan kamu nih, Mel. Harusnya saya pengen tanya sama mereka, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, saya coba mengamati kondisi yang terjadi selama 2-3 tahun terakhir sebelum adanya virus corona gitu. Jadi saya coba mengamati. Memang pada waktu itu bisnis besar tanpa disadari satu demi satu mulai tumbang. Yang namanya department store kalah. Kalah sama siapa? Kalahnya hanya sama anak-anak SMP, SMA yang jualan lewat online. Teman saya punya bisnis multi level. Multi level itu nggak ada kalahnya. Bisnis multi level yang salah satu yang hebat tutup di Indonesia hanya karena kalah. Waktu saya tanya, kalah bersaing dengan anak-anak SMA, kalah bersaing dengan para mahasiswa yang jualan lewat online. Dan mereka bilang harga bisa sama, mereka nggak perlu stok, gue harus stok, mereka nggak perlu punya kantor, gue pakai gudang, pakai kantor, akhirnya overhead gue gede, dan gue tutup. Jadi rupanya cara berpikir yang simple, itu melahirkan bisnis-bisnis yang istilah anak muda yang banyak digunakan pada hari ini, saya nggak tahu apakah terkenal atau enggak, namanya bisnis kacwa. Cockroach business. Cockroach business itu bisnis kacwa. Dan rupanya kacwa itu kecoa ya. Kecoa itu ternyata dia, namanya apa kecoa? Iya, kecoa. Yeah. Kecoa itu ternyata itu adalah binatang purba. Jadi kalau kita lihat bentuknya, binatang itu bukan binatang modern, itu binatang purba. Tapi hebatnya kecoa itu nggak mati sampai sekarang. Kenapa bisa teman-teman dia yang namanya dinosaurus, brontosaurus lah, apa yang saurus itu semuanya mati, kenapa kecoa nggak mati gitu? Padahal kecoa itu termasuk satu binatang purba yang harusnya ikut mati. Nah ternyata kecoa ini punya kelebihan karena badannya kecil, ringan, dan dia ditaruh di air bisa ngambang, dibanting juga nggak hancur. Kalau dibanting dari 100 meter juga dia tetap bisa, dia nggak bisa terbang, tapi bisa mempertahankan diri sampai dia bisa survive. Disimpan di tanah, dikubur, begitu dibuka masih hidup lagi. Jadi binatang ini begitu kasarnya dengan bahasa yang volatile, dan atau susah matinya lah, die hard lah, die hard. Bisnis sekarang itu yang akan tahan banting itu sebenarnya bisnis yang tahan banting yang itu harus yang ringan, artinya modalnya kecil aja, nggak usah gede-gede. Jangan mikir mau bikin pabrik, jangan lah. Hari ini jangan mikir bikin pabrik. Jangan even mau buka bank, jangan. Itu udah, kita jangan touch mereka. Buka pabrik, bikin bank yang mahal-mahal, jangan pikir itu. Cari bisnis yang simple aja, yang simple. Dan yang menariknya tuh gini, ini baru hari ini. Ya, bukan hari ini, baru kira-kira berapa minggu ini saya mengamati. Kira-kira bisnis apa sih yang masih bisa jalan? Nah, ternyata gini, dan hebatnya tuh anak-anak muda lagi, Mel. Yang saya pikir anak-anak muda ini hebat banget lah. Jadi ketika di Jakarta ini, istilahnya di rumah saja, kan dirumahkan, kan kita nggak bisa kemana-mana. Restoran-restoran yang terkenal, tutup semuanya satu demi satu. Saya tinggal di Lipo Karawaci. Itu restoran yang terkenal, yang enak-enak, yang kalau mau beli sampai ngantri aja, tetap tutup semuanya hari ini. Mau Chinese food, mau Japanese food, mau European food, mau Sundanese food, mau makanan Indonesia, mau sate apalah, sate house, sate ini, semua tutup semuanya. Yang di mall-mallnya tutup semuanya. Tapi yang hebat apa? Anak saya itu istrinya dia bikin satu bisnis jualan bumbu masakan.
waktu jualan bumbu masak, Bumbu masak. tadinya bumbu masak. Jadi kalau misalkan mau bikin rawon, dia nggak jual rawonnya, dia jual bumbu-bumbu rawon diplastikin, dikasih merek, dijual. Bisnis ini mulai kira-kira 6 atau 7 bulan yang lalu. Nggak laku, ya. Nggak ada yang laku. Karena 6-7 bulan yang lalu, siapa yang mau beli bumbu rawon untuk bikin di rumah? Ya, dia beli rawonnya aja lebih gampang. Tinggal Gojek. Langsung rawon aja ya. Iya, mau beli rendang, tinggal ke restoran Padang beli rendang. Mil, saya kaget ketika dirumahkan seperti ini. Bisnis ini malah melejit. Jadi, rupanya orang-orang terpaksa yang di rumah, ya masak sendiri. Ketika masak sendiri, dia bisa Gojek, dia bisa ini. Tapi mereka lebih suka kalau beli bumbunya, tinggal beli daging di pasar atau di supermarket, dia masak sendiri. Bisnis ini yang tadinya kelihatannya biasa-biasa saja, rupanya mulai berkembang gitu. Nah, jadi saya mikir iya ya. Dan idenya dari mana? Idenya dari anak-anak muda semuanya. Jadi sekarang tuh saya perhatikan lagi. Halo, Pak. Pak Andreasnya putus ya. Tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Halo, Mel? Ya, Pak. Nyambung lagi, Pak. Silakan. Iya. Jadi pada hari ini, kalau kita mau bisnis dari rumah, jangan cari yang susah-susah. Nah, ini, jadi yang kedua, tadi kan bisnis yang pertama itu harus yang murah aja, ya, yang modalnya nggak gede. Tapi yang kedua usahakan ada sindikasi atau kerjasama atau co-broking atau sama-sama kerjain. Contohnya gini, teman saya tuh kakaknya bikin bandeng presto. Sudah bertahun-tahun jualan susah, nggak bisa jual. Bandeng presto, bikin rumahan aja, hanya rumahan aja. Tiba-tiba pada hari ini, ketika semua orang harus di rumah, anak saya bilang, kenapa kita nggak jualan bandeng presto? Tapi kalau hari ini kita mau belajar bikin bandeng presto dulu, kemudian kita baru jualan, ya ketinggalan. Ya kita dengan gampang, kita bilang sama teman saya, mau nggak saya bantuin jual? Mau sekali, karena memang dia lagi cari orang yang jualan. Dia mau sekali. Akhirnya anak saya akan mulai untuk jualan bandeng presto gitu. Jadi yang kayak gini, jadi artinya ada banyak perusahaan-perusahaan pada hari ini yang mereka nggak punya jalur distribusi. Karena seketika toko-toko ditutup, kemudian juga tadinya tuh kita gampang mau kemana gampang, tiba-tiba nggak bisa ada apa-apa. Tapi kan kita masih bisa punya, ada Gojek yang bisa nganter-nganterin, masih boleh. Kita masih bisa, kalau di hal-hal tertentu dengan jasa kurir masih bisa. Nah, manfaatkan itu. Apalagi dengan lingkungan yang sama gitu. Nah, ini tadi ada Editso nih, teman saya dari Bandung. Dia bilang jualan titip sayuran aja. Juga bisa yang di depan pasar. Jadi, ini ada satu kisah menarik, Mel. Ini terjadi, ini true story. Satu kali teman saya kena PHK. Dia bingung. Dia pulang dari rumahnya, jalan ke arah rumahnya. Waktu dia naik motor pelan-pelan, dia bingung, dia mau jualan apa lagi. Dia baru kena PHK. Akhirnya, waktu dia jalan-jalan, tiba-tiba dia lihat ada satu gundukan kentang banyak sekali di depan satu rumah satu orang. Dia datang ke rumah orang itu, dia tanya, Pak, ini kentang begitu banyak buat apa? Oh, ini kentang ini saya mau jual. Saya lagi tunggu mobil yang akan bawa untuk dibawa ke beberapa supermarket. Pak, boleh nggak saya minta? Bapak dari mana? Oh, saya punya kebunnya sendiri. Boleh nggak saya minta 10 kilo? Saya beli. Nanti saya coba jualan. Karena dia nggak ngerti mau jualannya gimana. Akhirnya dia lakukan, dia 10 kilo dia bawa. Sama naik motor pulang, dia mampir ke tetangganya. Dia tanya, Bu, ada yang mau beli kentang nggak? Kebetulan saya ada kentang 10 kilo. Kentangnya bagus. Ini, gini. Akhirnya mau. Belum sampai rumah, 10 kilo udah habis. Dia semangat nih, dia beli lagi besoknya kentang, dia ngider lagi, dia ajakin istrinya, dia kan udah nggak kerja kan, dia lama-lama dia jual kentang, jual sayur, jual ini, lama-lama di rumah buka kayak warung khusus jualan sayur mayur, jadi dia jual kentang, ada sayur, ada papaya, ada buah, yang dia tinggal ngambil dan orang malah kirim ke sana. Terus yang kedua, contoh lagi ini juga true story, ada teman istri saya, dia sakit, kena kanker payudara.
dia terpaksa harus saya sebenarnya nggak suka pakai kata harus, tapi terpaksa harus makan makanan yang sehat, sayur organik ini semuanya. Nah, karena dia terpaksa harus, maka dia mencari makanan sehat itu. Nah, karena dia mulai nyari, akhirnya dia mulai bikin grup WhatsApp, tujuannya untuk membantu orang-orang yang sama-sama penderita kanker. Akhirnya dia mulai sharing, nih sayur organik ini bagus, kalau mau belinya di toko ini. Nanti kalau mau beli ini, beli toko ini. Kalau kentang organik bagus di sini. Jadi saling tukar-menukar informasi. Grup itu awalnya seperti itu. Tiba-tiba grup itu mulai berkembang, sampai akhirnya banyak orang justru nitipin organik-organik di tempat itu. Hebatnya, Mel, sekarang justru di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini, Mel. Mereka jadi pusat penjualan sayur-sayuran yang sehat. Mereka sekarang udah mulai jualan, bukan hanya itu, malah mereka jual siomay dengan resep yang bagus, dibikin dengan bagus, tidak pakai pengawet, tahu bakso yang enak, semua makanan-makanan yang sehat. Dan itu jadi bisnis sendiri sampai orang yang tadinya sakit itu hari ini badannya sudah sehat, uangnya juga banyak karena bisa menghasilkan bisnis. Jadi yang pertama, dalam keadaan seperti ini, menurut saya jangan masuk ke bisnis yang modal gede, jangan. Ya. Yang kedua, kalau misalkan, tapi bisnisnya nggak harus makanan, bisa apa saja bisa. Mau nanti bisa jasa titip lah, misalkan kita coba jualan apa. Karena hari ini, contohnya masker. Tadi siapa yang pernah pikir bisnis masker? Hari ini ada begitu banyak anak-anak muda jualan masker, kemudian jualan hand sanitizer. Tadinya nggak pernah bikin hand sanitizer, itu kan ya 70% alkohol ditambah ini tambah itu, bikin sendiri, docek-docek, kasih botol, kasih merek, jual sendiri udah. Itu pun jadi bisnis. Nah, yang kedua, coba waktu mengupayakan bisnis itu, kita memanfaatkan sumber-sumber daya yang sudah ada gitu. Jadi jangan kita mau bikin sendiri, jangan. Istri saya kebetulan ngerti bikin roti, bikin kue. Nah, anak saya ini lagi dorong terus karena mereka kepengen banget bisnis. Jadi ibunya bilang, "Ma, minta resep ini, coba bikin ini, begini." Jadi saya eksperimen terus untuk melahirkan makanan siap saji yang bisa langsung dijual. Karena kalau makanan siap saji, yang beli bukan orang jauh, tetangga-tetangga kita sendiri yang hadir. Yang masuk kiri kanan kita, yang tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga belakang pun udah cukup gitu. Jadi nggak perlu yang jauh-jauh, yang satu lingkungan pun cukup. Apalagi dalam keadaan hari ini nggak bisa kemana-mana gitu. Nah yang ketiga, bisnis ini pertama harus dimulai dengan yang bisnisnya yang modalnya kecil, nggak usah jangan gede-gede. Kedua, manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, gunakan sosial media. Ini kalau memperbesar lagi. Dan saya lihat dari orang-orang yang saya kenal, dari 3 hal yang sederhana ini saja, banyak hal orang sudah tertolong gitu. Ini belum dari bisnis-bisnis yang lainnya. Kita bisa mengatakan, Pak Andreas, bisa nggak kalau saya bisnis mau beli saham? Silahkan. Tapi untuk orang yang belum pernah menjalankan bisnis itu, untuk mulai sekarang rasanya nggak gampang gitu. Karena harus belajar lagi, harus ini lagi. Misalkan, Pak, saya dengar TRFX bagus, boleh nggak saya pakai itu? Silahkan. Kalau berani, silahkan masuk. Tapi untuk memaksakan ke sana, belum tentu semua orang berani. Tapi kalau bisnis yang ini, harusnya masih bisa gitu. Itu kira-kira gitu dulu. Iya. Silakan, Mil. Ya ini bagus banget Pak Andreas gitu ya. Ternyata bisnis itu nggak harus besar, nggak harus buka pabrik. Apalagi hari-hari ini kan banyak teman-teman yang terpaksa tadi dulu Pak, terpaksa harus gitu ya. Tapi terpaksa harus apa kan masing-masing orang beda gitu ya. Nah mungkin hari inilah kita dengan apa yang disiarkan oleh Pak Andreas ini bisa membuka pikiran dari teman-teman gitu ya. Selama masih ada di rumah, jangan punya mental atau victim mentality, ini korban. Betul. Karena masalah ini gitu ya. Sehingga kita makin hari makin down, khawatir akan hari esok, hari depan, makan apa, betul ya. Nah jadi mungkin hari ini teman-teman coba pikirin aja apa yang kecil, apa yang mungkin sederhana, yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita semua masing-masing beda. Ada yang tadi makanan organik, tadi ada yang bandeng presto, ada macam-macam jualan kentang. Jadi
mikir gede-gede, nggak usah mikir jauh-jauh juga kali ya Pak ya, nggak usah terlalu jauh juga gitu ya. Betul. Tapi dengan yang kecil ini justru ada matinya ya. Kita belajar dari kecoa itu nggak ada matinya itu kecoa setelah hidup beribu-ribu tahun sampai sekarang masih ada. Jadi buat teman-teman di rumah, lihat apa yang kecil di yang Tuhan taruh di tangan kita semua masing-masing. Terus tadi poin kedua adalah memberdayakan sumber daya yang ada, betul ya, Pak Andreas ya. Kita bisa lihat bukalah handphone Anda, ya, konteks yang ada di Anda gitu. Anda lihat teman-teman yang dulu yang sudah dekat dan yang udah lama nggak kontak, gitu ya. Di situ kan terkandung banyak sekali kesempatan, ya, banyak sekali opportunity yang terkubur dalam handphone Anda, di dalam konteks Anda yang ada di handphone. Ini setelah sesi ini atau besok pagi gitu ya, buka handphone, lihat nama-nama orang tersebut. Mungkin teman-teman tersebut itu bisa kayak tadi, kalau nggak punya barang, Anda nggak punya barang, mungkin ada teman Anda yang punya barang. Tapi kalau misalnya punya barang hari ini, mungkin Anda perlu jalur distribusi gitu ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan ini, bisa co-broking semuanya ya. Jadi sama-sama untuk bisa dapat ide-ide yang bagus untuk bisa mengembangkan bisnis walaupun hari ini Anda harus di rumah aja ya. Terus juga yang tadi Pak Andreas bagus banget. Yang ketiga adalah memanfaatkan sosial media yang hari ini. Jadi banyak anak-anak muda jangan TikTokan aja ya Pak ya. Jadi sekarang lagi in TikTokan gitu. Jadi shalomnya aja sekarang di gereja lain loh Pak. Kalau dulu kan shalom gitu Pak. Shalom gitu kan ya. Kalau sekarang shalomnya gini Pak. Shalom gitu. Shalom TikTok ya. Ya, jadi TikTokan gitu ya. Jadi sosial media jangan manfaatkan untuk update atau kita spend banyak waktu di sana, tapi bangunlah sosial media. Nah, dari sosial media juga saya percaya banyak sekali kesempatan bisnis yang ada di sana gitu ya, untuk bisa bangun network yang baru Pak ya gitu ya. Nah ini kalau teman-teman mau nanya gitu silakan bisa di komen ya, di komen di bawah gitu ya. Kalau mau nanya sama Pak Andreas silakan Anda bisa komen ya di bawah, nanti kita membacakan. Karena sekarang kan di samping apa namanya, banyak orang juga punya barang sebenarnya. Sekarang punya barang banyak gitu. Misalkan toko kan ada toko listrik lah, toko apa yang mereka juga nggak tahu mau jualnya gimana karena tutup gitu kan, harus ditutup semuanya. Di pasar, yang di mall mereka punya barang semua. Kemarin ini di dekat rumah saya juga kaget gitu. Di dekat rumah saya, tadinya itu kan orang nggak pernah jualan celana atau baju atau jaket itu dipajang di pinggir jalan. Tapi department store yang di dekat rumah saya itu ditutup. Semua mall, ada mungkin 4-5 mall dekat rumah saya, semua ditutup semuanya. Tiba-tiba di satu jalan, orang berhenti naik mobil, dia jualan celana di pinggir jalan. Celananya bagus-bagus lagi. Harganya murah-murah lagi, paling mahal cuma 100.000. Bagus-bagus sekali, sampai saya heran, kok bisa mereka jual di situ. Waktu saya nggak sempat nanya, cuman saya pikir mereka itu adalah barang-barang yang saya pikir mungkin dari toko-toko itu yang hanya dijual di pinggir jalan melalui orang-orang tertentu yang memang mereka mau bisnis di sana. Jadi bisnis door to door ke rumah-rumah yang zaman dulu dilakukan oleh mungkin kakek-kakek kita yang dulu dagang satu-satu ke rumah-rumah sebelum ada toko, sebelum ada mall. Kan kalau mall itu kan pembeli datang ke penjual. Tapi zaman dulu sebelum ada pasar, belum ada kan penjual datang ke rumah satu demi satu. Dan hari ini sepertinya perdagangan yang door to door memang tidak langsung door to door, tapi mungkin mangkal di satu tempat, buka mobil, jualan macam-macam, jualan masker, jualan ini. Saya perhatikan di dekat rumah saya mulai terjadi seperti itu. Jadi saya pikir iya, ketika keadaan seperti ini, mereka pintar memanfaatkan. Kemarin itu pemilik Jawa Pos, siapa namanya? Pak Dahlan Iskan. Dahlan Iskan. Ya, Pak Dahlan Iskan itu kemarin memberikan tip yang bagus sekali untuk tukang cukur. Karena kan setiap orang perlu cukur nih, Mil. Siapa yang nggak perlu cukur? Semua orang perlu cukur kan. Nah, kalau mau cukur, masuk ke ruang AC.
kemudian nanti orang batuk-batuk dikit bingung. Nah, Pak Dahlan Iskan bilang gini, harusnya kita kreatif. Coba kembali ke zaman dulu, cukur di bawah pohon, katanya. Cukur di bawah pohon, tukang cukurnya pakai APD yang bagus, dan tangan pakai hand sanitizer yang bagus, dan dia bilang, kalau ada tukang cukur di bawah pohon yang kreatif, maksudnya di bawah pohon itu terbuka, nggak pakai AC, angin terbuka, sehingga kalaupun ada orang yang kena COVID itu dengan mudah akan ketiup angin langsung tidak terkumpul dalam satu ruangan yang tertutup. Kalau sampai terjadi seperti itu, saya orang pertama yang akan cukur di bawah pohon, kata Pak Dahlan Iskan. Itu dia ngomong gitu, saya pikir-pikir benar juga. Malam ini nih setelah saya acara selesai, saya pengen ke restoran, ke tempat makan. Tapi kan mall udah tutup semua, Mil. Nah, mau makan di mana sama istri saya? Nah, di dekat rumah saya ada beberapa restoran yang buka di pinggir jalan gitu, teman-teman. Jadi malam terbuka. Jadi kalau terbuka meja disemprot bisa, sendok garpu kita bisa semprot. Udah gitu udara terbuka, ya kita bisa ngobrol. Terbuka artinya aman, lebih aman daripada udara yang tertutup gitu. Dan saya pikir-pikir ini musimnya kan kembali lagi seperti zaman dulu gitu. Pedagang akan mengakhiri pembeli, kemudian toko-toko juga akan mulai kembali independen, tidak jadi komunal menjadi satu, dan kemudian toko-toko yang dulu nyaman, di mana orang tuh bisa berlama-lama di sana, sekarang semua jadi cepat, karena hanya beli, setelah itu pulang, beli, pulang. Dan konsep itu, saya pikir ini akan terus berjalan. Jadi walaupun belum maksimal, tapi kayaknya kesannya akan seperti itu. Kalau ini lama ya akan terjadi seperti itu. Begitu. Iya. Karena kalau tempat restoran yang terbuka, kenapa? Iya. Saya justru dari Om ngomong begini, saya jadi ini ya, kita ngelihat bahwa akan ada, setelah COVID ini kan akan ada perubahan lifestyle ya. Pasti, perubahan lifestyle pasti. Dan salah satu perubahannya menurut saya, kalau dulu kita sering ke mall, jalan-jalan cari makan ke mall, sekarang mungkin lebih ke community ya, lebih ke kompleks rumah. Betul. Ya. Akan makin. Jadi kalau ada tadi mau mulai usaha di komplek rumah juga sebenarnya oke-oke juga ya. Betul. Jadi kalau dulu ya, ini di Jakarta, Mil. Ini orang-orang Jakarta pasti tahu. Saya tinggal di Jakarta udah lama. Jadi dulu, Mil, kalau mau beli TV, belinya pasti ke kota. Belinya ke kota, ke pasar, ke Harko. Atau kalau mau beli keramik aja, mau beli keramik, pasti ke Asem Reges. Mau beli cat, pasti ke arah kota, ke Jalan Hemburuk sana lah. Hanya mau beli cat. Bayangkan rumah saya di Kelapa Gading harus ke sana. Ketika zaman mulai berubah, perumahan mulai ada, toko-toko mulai nyebar di mana-mana, tetap kalau mau beli apa-apa harus ke Harko. Lama-lama tuh Harkonya pindah ke toko-toko, ada yang boleh pindah ke toko-toko, tapi harganya makin mahal. Sekarang ketika terjadi mall di mana-mana, orang mau beli lemari es, mau beli AC, nggak ke Harko lagi. Saya tinggal jalan nggak sampai 1 kilo ada mall di dekat rumah saya beli di situ. Di situ banyak toko-toko elektronik yang murah-murah, yang harganya sama, mekaniknya juga bagus, dan ngapain mesti pergi jauh-jauh. Terjadi desentralisasi, mulai kebuka. Ini namanya sosial, mulai tersebar lagi. Dan hari ini dengan adanya COVID, ketika mall termasuk tutup, ini akan makin kecil lagi. Jadi lama-lama, setiap orang akan menjadi agen-agen penjualan untuk banyak hal gitu. Jadi hari ini kesempatan. Ada orang yang diem nih, nggak mau ngapa-ngapain. Dia diem aja. Misalkan, gue nggak mau ngapa-ngapain, gue hanya mau nunggu, ya silahkan. Tapi kalau anak muda yang energetik, jangan tunggu. Karena siapa tahu ini merupakan awal daripada bisnis besar yang kalian akan miliki pada waktu nanti setelah kembali baik lagi keadaannya. Jadi katanya bagus tuh Om, desentralisasi tadi itu loh. Jadi desentralisasi bisnis tadinya mungkin dimiliki oleh mall-mall besar, sekarang hari ini udah bisa kalau kita bisa lihat, kita bisa ambil tempat ini ya. Ya, dulu gini, zaman dulu Mel, saya masih ingat sekali ketika Alvin Toffler, saya lupa ya, Alvin Toffler itu siapa yang mengatakan mengenai ada perubahan dari North going to South, dari sentralisasi ke desentralisasi, dari Amerika pindah ke Asia, bisnis-bisnis akan pindah. Waktu itu saya nggak percaya, nggak mungkin pindah. Amerika begitu kuat, Eropa begitu kuat. Hari ini terbukti, Cina menjadi kekuatan bisnis yang hebat. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini, pasti akan pecah lagi. Makin lama akan makin tersebar, sehingga nanti di mana-mana akan terbangun satu bisnis-bisnis yang terbuka di mana-mana. Jadi pada hari ini,
kalau kita mau bisnis apa saja menurut saya, coba pikirkan dalam konsep yang kecil. Pikirkan dalam konsep yang simple. Karena sebentar lagi ini akan di-copy. Buktinya kan franchise bisnis kan berkembang keras, berkembang pesat di mana-mana. Nah, konsep franchise ini akan lebih kecil lagi, ini akan dikembangkan lagi, di-copy lagi lebih kecil, sehingga makin banyak orang kan bisa survive dan menghadapi semuanya. Gitu, Mel. Ya. Thank you untuk inputnya, idenya Pak. Ini luar biasa banget, banyak banget ya. Jadi untuk teman-teman sebenarnya kita nggak harus takut ya Pak ya untuk memulai ya Pak ya. Kalau lihat ini semua ternyata untuk jadi pebisnis di masa krisis ini, tetap aja di balik krisis ini ada tersimpan sebuah kesempatan yang besar ya Pak ya. Betul. Jadi kalau saya bilang sama anak saya, jangan nunggu. Anak-anak saya kan bisnisnya ada yang di mall, ada yang di mana, yang di mall terpaksa tutup, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan nunggu dan jangan putus asa. Kita masih punya banyak kesempatan kok. Kita ini gini. Apa yang dikatakan oleh satu orang namanya saya lupa namanya siapa ya. Dia bilang gini, krisis tidak akan pernah membunuh kita, tapi melalui krisis kita tahu siapa kita sebenarnya. Jadi krisis ini akan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Namanya Edwin Lewis Cole, Brother Edwin Lewis Cole. Nah, Edwin Lewis Cole mengatakan krisis tidak akan pernah membunuh kita, tapi krisis akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Gitu. Nah, kalau kita tahu diri kita siapa sebenarnya, maka pada waktu itu kita akan mulai menerjemahkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi kalau kita memang ketahuan punya kelemahan di sini, krisis akan menunjukkan itu. Ya kita belajar lah. Kita jangan diam aja, kita mulai melangkah. Kita mulai mengambil kesempatan. Nah, ini ada yang ngomong Trivino, ini waktunya bisnis UMKM bangkit. Betul. Jadi jangan diam, karena justru kesempatan dulu modal besar hanya baru bisa jadi bisnismen. Sekarang justru modal kecil bisa jadi bisnismen juga. Kesempatan. Makanya untuk generasi, saya yakin ini Tuhan izinkan, harusnya diresponi dengan positif oleh generasi muda. Karena generasi muda Anda punya banyak kesempatan. Anda punya banyak kemampuan yang bisa dikembangkan. Dan yang namanya sumber daya, teman-teman pasti banyak yang sekolah bikin kue, yang sekolah bikin masakan, yang sekolah bikin ini, bikin itu. Ciptakan hal-hal yang simple. Hand sanitizer atau itu gitu-gitu kan simple sekali. Tapi ada banyak hal yang bisa dibikin di samping itu. Yang bisa dikembangkan. Dan itu juga bisa jadi satu bisnis tersendiri. Gitu. Ya, kalau walaupun mungkin hari ini kita nggak ada, tapi kan misalnya ada teman kita yang jago kue, jago bikin kue, kita jago jualan. Kan kita bisa networking ya Pak ya, bisa ngobrol, kata apa. Itu bukan berarti idenya stop di kita dengan kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak punya barang atau nggak punya apa, kita bukan berarti stop di situ kan Pak ya. Tapi bisa di luar dari box yang selama ini kita hadapin dan mulai kerjasama dengan teman-teman yang ada di kiri kanan kita tentunya ya. Betul. Ini salah satu yang menarik gini Mel. Jadi ada banyak orang produsen-produsen misalkan ya. Contohnya Bandeng Presto yang tadi yang saya cerita itu. Nah, kalau kita merasa yakin pasar kita tuh bagus, kan bisa saja kita ganti mereknya gitu. Jadi kita bilang, saya mau bantu jual, cuman mereknya saya mau pakai Andreas Nawawi, boleh nggak? Kan nggak ada masalah kan? Kamu boleh jual pakai nama Mil Budianto, saya pakai Budianto Andreas Nawawi, gitu kan boleh aja. Boleh. Nah, ketika sama sih Pak ya. Iya, ketika dijalankan seperti itu, maka kita punya branding sendiri, Mel. Cara bisnis seperti itulah yang dilakukan oleh Nike. Nike tidak pernah punya pabrik sepatu. Adidas tidak pernah punya pabrik sepatu. Yang namanya Apple nggak pernah punya pabrik handphone. Dia hanya punya nama. Nah, coba kita mulai. Misalnya kita lihat ini ada hand sanitizer. Kenapa nggak dikasih nama Mil? Gitu. Instead of yang lain, kasih nama Mil. Kan Mil punya teman-teman yang bisa beli, kasih nama Mil. Nanti Bandeng Presto kasih nama Andreas. Gitu kan, bisa saja dong. Nah, kalau kita mulai seperti itu, sebenarnya kita sedang mulai satu hal yang baru. Kita sedang menciptakan, kita menjadikan diri kita sebagai trader, sebagai pedagang, sebagai entrepreneur, yang bisa meningkatkan nilai jual. Siapa tahu dikasih merek Mil harganya jadi lebih mahal. Mil punya follower yang lebih banyak. Iya, jadi ketika dikasih merek Mil, iya dong. Pernah dengar ceritanya nggak? Sepatu itu modalnya sebenarnya kecil sekali. Nggak kan paling cuma $10-15 satu sepatu.
Begitu dikasih nama cap Adidas atau namanya Nike, harganya langsung $100-200. Dan orang bisa terima. Kenapa? Yang dibeli itu hanya itunya apa? Mereknya. Brandnya berarti ya Pak ya. Ya, dan jadi kita mulai ciptakan brand sendiri. Ini kesempatan gitu. Toh orang juga nggak peduli Bandeng Presto mereknya Mil atau mereknya John atau mereknya Andreas atau mereknya apa, dia beli. Tapi kalau misalkan tiba-tiba besok setelah Bandeng Presto saya bisa jual susu kacang kedelai, kemudian saya jual lagi roti bakso, saya jual lagi pisang goreng, saya jual cendol, dan tiba-tiba seketika saya punya brand namanya Andreas yang isinya macam-macam. Orang boleh bilang gini, ini tiap kali Andreas bikin apa-apa pasti enak. Bikin apa aja enak. Lama-lama yang di Bandung yang namanya toko roti apa Sari Rasa kayak itu seringkali mereka nggak bikin sendiri, semuanya orang titip akhirnya dikasih nama Sari Rasa. Iya. Jadi kita jual brandnya, yang kita jual. Betul. Di Surabaya ini ya untuk bisnis gitu. Ya, silakan Pak. Kenapa? Di Surabaya ini ada toko ini Pak, toko makanan khas Surabaya gitu loh ya. Kebetulan ownernya teman saya gitu ya. Dan oleh-oleh lah pokoknya snack apa gitu ya. Dia juga nggak punya Pak, dia nggak punya pabriknya. Dia jualan macam-macam dari bandeng, dari empik, dari kacang, dari segala macam gitu ya. Tapi dia nggak punya itu semua. Itu istilah orang nitip di tokonya, sama dia dikasih merek, semuanya merek tokonya. Jadi besar Pak gitu ya. Jadi dia cuma cari supplier aja, supplier yang ngumpulin kayak gitu Pak gitu ya. Jadi ini ide bagus banget nih Pak kalau kita bisa mulai. Iya kan, memang kayak misalkan kayak Indomaret, Alfamaret. Mereka punya produk yang namanya Indomaret, Alfamaret. Kan nggak semua bikinan mereka. Banyak juga supplier kacang goreng dikasih nama Indomaret. Jadi mereka punya merek sendiri gitu. Dan itu kan tidak salah. Secara bisnis itu nggak salah. Jadi asal kita bilang, boleh nggak saya jual pakai merek sendiri? Saya mau pakai merek Mil, boleh nggak? Kalau boleh, kita cipta kasih toh gini. Kita pede gitu. Kita kan punya anak-anak muda kan punya follower nih di Instagram, punya follower. Anak-anak muda punya teman-teman ya yang bisa punya pengaruh, punya kreativitas, digunakan dong itu semuanya. Jadi mulai besok cari kiri kanan siapa tetangga kita yang bikin makanan, bikin apa, yang modalnya nggak usah gede. Jadi untuk contohnya nih untuk Bandeng Presto, modal pertamanya berapa? Ya 150.000, beli 1 kilo aja dipotret, masukin ke Instagram. Saya tuh mulai ngomong, potret kirim pakai WhatsApp kiri kanan, ketawarin ke teman-teman. Waktu dia beli, gue beli sekilo, gue beli 2 kilo, ya baru kita pesan. Jadi kita nggak pakai modal, dia bayar dulu, baru barang kita kasih. Ada kan modalnya. Kalau misalkan tiba-tiba nggak laku, ya udahlah. Artinya udah selesai kan, bisa udah selesai, cepet bisa berubah lagi. Tiba-tiba nanti ini sekarang nih buat teman-teman ya, saya kasih tahu nih buat teman-teman semuanya, VCO, Virgin Coconut Oil akan meledak nih. Karena saya lihat ada beberapa orang kesaksian cerita setelah kena corona minum VCO, saatnya Pak Tung Desumbaringin sembuh nih, orang-orang mulai bertanya nih, wah VCO. Nah ini kalau ini dikembangkan dengan baik, cari langsung supaya VCO yang ada, bantu jual, masukin Instagram. Ini bisa seperti hand sanitizer yang semua tiba-tiba masuk semua mau ikutan jual, semua mau ikutan bikin. Gitu ya. Iya. Kalau betul ya. Jika diperbolehkan untuk pakai brand sendiri. Dia aja Pak ya. Kenapa? Iya, kalau hand sanitizer mask kan itu hanya beberapa bulan gini aja kan. Tapi ke depan kan kita harus kembangkan ya. Iya. Kalau misalkan kita bisa bikin pakai merek VCO itu kan bisa kembangkan ke depannya. Iya, ada yang tanya Mil, jika diperbolehkan untuk pakai brand sendiri, apakah harus tertulis atau gimana? Nah, caranya gini, ngomong sama produsennya, bikin perjanjian sama produsen. Kemudian kalau disetujui, ya kita merek kita kalau mau resmi patenkan. Begitu dipatenkan, kita udah punya kita. Nah, setelah itu kita mau jual apa aja silahkan gitu. Ini ada yang jual nih, Impio nih, jual VCO, butuh VCO boleh kontak saya. Nah itu kontak tuh, cepet-cepet tuh, tanya. Nah ini, VCO juga gini, kan VCO tuh banyak sekali kegunaannya. Coba cari cepat nih, saya ngomong sama teman-teman nih, percaya sama saya dah, nanti pasti banyak yang nyari VCO. Tadi nih, saya kan, kalau saya tiap hari minum VCO, Tadi saya ke supermarket mau beli, habis VCO-nya. Sampai saya pesan, nanti hari Minggu baru dapat katanya. Jadi diam-diam mungkin beberapa orang udah mulai jalan, mulai nyari. Karena dari kesaksian cerita-cerita orang,
beberapa orang tuh sembuh karena VCO gitu. Dan memang untuk saya baca di VCO, salah satu kelebihan VCO itu adalah meningkatkan imunitas tubuh. Jadi why not gitu. Dan VCO itu produksi 100% asli Indonesia. Di seluruh dunia tidak ada kelapa yang bagus seperti Indonesia. VCO, the best VCO in the world from Indonesia. Kalau ada dari Amerika, itu asalnya Indonesia. Cuma dikemas sendiri pakai merek sana yang dari Amerika. Mari kita rebut kembali Indonesia untuk Indonesia. Indonesia maju bagi bangsa Indonesia. Gitu ya. Kalau Pak Andreas mah kan Indonesia banget ya. Pak, ini ada yang nanya Pak, lebih baik mulai bisnis yang sedang naik daun atau bisnis yang sesuai passion kita Pak? Nah, kalau belajar dari Pak Mohtariadi, saya belajar dari Pak Mohtariadi, Mel. Jadi Pak Mohtariadi bilang gini, kalau kita mau ngejar orang naik kuda, jangan kita jalan kaki, naik kuda lagi. Jadi nanti kalau kita mau ngejar bisnis yang lagi sedang berjalan, dan kita mau mulai, ikutin dulu, Mel. Bisnis yang lagi maju apa? Kalau memang hand sanitizer kita masih punya peluang, ya, masih bisa cepat masuk gitu. Kayak anak saya, dia bisa cepat masuk, dapat tuh peluangnya itu. Nah, setelah dapat kan dia punya pelanggan, baru kita lakukan apa yang kita suka gitu. Yang pertama itu pelanggan dulu. Pelanggan itu penting sekali. Pada hari ini perhatikan teman-teman semua, saya ajarin mengenai cara membaca pembeli, Mel. Ya. Pembeli itu ada 3 macam, Mel. Ya. Pembeli yang pertama itu pembeli yang betul-betul perlu, Mel. Dia perlu sekali. Karena memang dia nggak mikir lagi, dia perlu banget. Misalkan orang sakit harus beli. Misalkan hari ini ada yang keluarganya kena corona dan dia dengar VCO, dia pasti akan cari VCO. Dia udah nggak mikir lagi. Mau mereknya A, mereknya B, mereknya C, mereknya D, dia pasti akan beli. Itu pembeli yang pertama. Pembeli yang pertama ini kasarnya namanya pembeli kalap. Apa aja dibeli gitu. Karena dia butuh. Yang kedua, pembeli yang mulai berpikir mengenai harga. Jadi kalau coba cari yang murah dulu, karena dia nggak perlu buat stok ya, yang biasa-biasa aja lah, nggak usah yang terlalu mahal. Coba beli dulu sebotol, taruh di rumah. Mereka beli karena harga. Nah, pembeli karena harga itu banyak disiasati oleh para penjual dengan harga yang miring, harga miring-miring. Nah, biasanya kalau para produsen-produsen itu sebenarnya barangnya sama, cuma satu dijual murahan, satu lebih tinggi gitu. Kenapa ada yang lebih tinggi? Karena ada pembeli yang ketiga. Pembeli yang ketiga itu pembeli yang beli karena kualitas. Dia bukan beli karena buru-buru, bukan kalap, juga dia bukan nyantai, cuma dia bilang gini, toh gue punya uang 100 juta, gue hanya perlu 1 botol, kenapa mesti gue beli yang 10.000? Kenapa nggak beli yang 100.000? Jadi dia cari yang kualitas, sama kayak orang punya mobil. Kenapa mesti beli Toyota Kijang? Gue bisa beli Mercedes kok, ya gue maunya Mercedes aja gitu. Tapi kalau ada orang yang butuh, karena harus nganterin anaknya sekolah, ya udah mobil apa aja. Saya jadi ingat cerita dulu gini, Mel. Waktu saya pertama kali nikah sama istri saya pindah kan dari Bandung ke Jakarta. Udara panas nih, Mel, di Jakarta. Nah, dia berjanji gini, kalau saya pindah ke Jakarta, pokoknya mobil harus pakai AC, gitu. Nah, saya kan nggak punya duit. Jadi waktu itu, saya janji sama istri saya, pokoknya mobil kita pakai AC. Jadi mobil saya apa, tau nggak, Mil? Toyota Kijang pickup. Soalnya saya pasangin AC. Tapi pakai AC, ya? Yang penting ada AC. Yang penting ada AC, karena istri saya kasihan. Jadi saya beli Toyota Kijang pickup. Waktu itu Toyota Kijang pickup, tidak ada yang pakai AC. Karena Toyota Kijang pickup kan dipakai buat angkut barang zaman waktu itu tahun 83, Mil. Tahun 83 kan itu masih barang. Jadi kalau mobil pakai AC, itu pasti mobil yang buat mobil yang lebih mewah. Contoh Toyota Kijang saya mungkin jarang banget yang pakai AC. Setelah lama mulai jalan, akhirnya saya mikir lagi, kenapa kok pick up, ya udah beli sedan. Tapi karena uangnya belum banyak, udahlah beli sedan. Yang penting bagus, harga nggak usah mahal, tapi bagus. Belilah Toyota Corolla yang kecil. Lama-lama, Suzuki Jimny. Lama-lama saya punya uang. Ketika punya uang, akhirnya saya bilang, oke lah, belilah mobil yang agak ada gengsi dikit gitu. Jadi nyari bukan sekedar Kijang, kalau bisa beli mobil yang agak mewah dikit lah, yang paling nggak dipakai kerasa enaknya gitu. Nah, sama, itu pembeli itu ada 3 macam itu. Pembeli kalap, pembeli yang berpikir, dan pembeli yang bergengsi. Nah, 3 itulah yang jadi sasaran tiap kali para penjual gitu. Jadi kalau misalkan, ini khususnya, Mil, saya tambahin dikit, khususnya buat yang mau branding sendiri, Mil. Misalkan nanti ada yang jual apa namanya hand sanitizer kayak jangan dipikir kalau barang yang mahal tuh nggak laku, Mil. Karena orang-orang tertentu mereka beli justru mau yang mahal. Sama kayak obat generik sama obat yang paten, semua juga sama. Bahannya sama. Kalau yang satu bilang, oh ini generik harganya cuma 5.000 perak, yang ini paten harganya 25.000.
Yang sakit kalau punya Iya. uang, ya beli yang 25.000, dia pikir 25.000 lebih manjur, yang enggak juga sama. Enggak juga, sama aja ya. Iya, begitu. Ya, 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 ya. Jadi market tetap aja ada ya Pak ya, kalau mau itu ya. Kalau Iya. ya. Makanya kan dalam ilmu menjual itu, contohnya nih, kayak misalkan produsen-produsen apa saja lah, mau motor, mau mie instan, mau apa, mereka pasti punya kelas mahalnya, mereka punya kelas rendahnya. Tujuannya yang kelas rendah itu dijaga untuk menjaga yang di bawah, yang mahal untuk menjaga yang di atas. Toyota, dia punya Toyota, dia punya apa namanya, di atas Toyota Lexus. Honda punya Honda, punya Acura gitu. Bahkan Toyota punya Toyota, punya Lexus, punya adiknya lagi kan di bawah Toyota itu apa ya namanya, yang mobil SK yang lebih murah lagi, yang kayak Agia apa, jadi di bawah lagi yang lebih murah lagi, yang jadi mereka punya kelas-kelas tertentu, segmen-segmen tertentu yang digunakan untuk compete di pasaran gitu. Wih, bos. Ya, saking serunya tuh. Sampai sahabat. Oke. Ini thank you banget untuk masukannya yang luar biasa hari ini. Banyak banget yang masuk, input-input yang masuk gitu ya. Nah kalau bisnis ini satu lagi kali mungkin nanya ya, yang tadi tipsnya ini khusus untuk COVID aja atau bisa jangka panjang? Karena tadi ada yang nanya. Iya. Jadi kalau saya lihat gini, Mil. Ini yang feeling saya. Jadi waktu kasus krisis tahun 98 contohnya. Waktu 98, waktu itu kan ada banyak orang-orang berpikir kita kolaps lah. Tapi ternyata enggak. Kan? Nah, bisnis pada itu berubah enggak? Secara umum berubah atau enggak berubah, enggak kelihatan. Tapi sebenarnya berubah. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya berganti pemilik. Bank-bank ganti pemilik, semua ganti pemilik. Nah, yang menggantikan siapa? Jawabannya mereka yang siap. Jadi kalau diterima pemilik bank ini berubah, hanya siapa kan? Mereka yang siap. Kalau nggak siap, ya mereka nggak bisa apa-apa. Yang mati banyak, yang akhirnya nggak bisa bangkit lagi banyak. Grup-grup yang hilang dari peredaran juga banyak. Orang-orang yang tadi kaya raya tiba-tiba hilang lenyap juga banyak. Mungkin kita nggak tahu aja, tapi saya tahu. Nah, krisis yang kali ini juga akan seperti itu. Kalau ditanya, apakah terjadi perubahan bisnis? Yes, terjadi. Tapi kadang-kadang kita nggak menyadari. Siapakah yang akan pegang bisnis masa depan? Yang siap. Yang siap siapa? Kalau kita siap, segera masuk. Dan siap itu artinya begini, Mil. Jangan mikir, oh tunggu semua baik baru saya mulai melangkah. Enggak, Mil. Bisnis saya properti, Mil. Bisnis properti itu lebih susah daripada jualan hand sanitizer, jualan pisang goreng. Lebih susah. Tapi saya nggak mau berhenti. Nanti kapan kalau ada waktu lagi kesempatan kita mau diskusi mengenai mengenai bisnis properti, saya akan ceritakan. Gimana cara menjual barang mahal di tengah-tengah kritis. Karena ini punya teorinya sendiri, tapi tetap ada, Mil. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya di Jakarta perumahan yang sold out, jual berapa ratus unit bisa langsung habis, masih ada, Mil. Kok masih bisa? Ya karena asal tahu caranya masih bisa. Karena yang punya uang masih banyak, Mil. Kan begitu ada krisis corona gini kan nggak berarti orang jadi miskin semua, enggak. Yang kaya raya yang masih uangnya miliaran masih banyak, Mil. Menurut data per hari ini, Mil, setelah ada corona, ada krisis berkali-kali di Indonesia, 15 orang Indonesia terkaya di dunia itu eksis masih ada di sini. Cina mungkin udah puluhan, ada berapa. Amerika kurang jumlahnya, tapi 15 orang Indonesia masuk ke orang-orang terkaya di dunia. Artinya apa? Masih bisa eksis. Nah, tinggal siapakah mereka? Pasti akan ganti-ganti. Hanya yang siap aja. Nah, siap itu artinya apa? Jangan berhenti. Jadi kalau mulai hari ini nggak bisa buka yang gede, mulai kecil dulu, tapi konsepnya benar. Nah, mulai dari kacwa aja. Kacwa itu nggak akan pernah mati. Modal kecil. Jeli lihat pasaran. Kesempatan ini teman saya dari Bandung, Edi Cho tuh. Dia langsung lihat apa PAD yang baju apa PDA, PAD, PDA. APD. Langsung dia bikin. Ini dia langsung bikin. Nah, dia mampu. Dia bisa menggerakkan pabrik, dia langsung bikin. Tapi kalau yang nggak mampu, ya tinggal nungguin dia. Lu jualnya, gue minta dong, gue 10-100 potong, gue yang bantu jual. Kan masih bisa. Gue untungin 10.000, ya udah deh, gue untungin dikit lagi. Merek gue ganti nih. Nggak apa-apa. Jadi ada negosiasi, sehingga dalam keadaan pembeli panik, kita memanfaatkan pembeli panik. Karena setelah pembeli panik, Mil, nanti akan datang yang kedua, pembeli yang mikir. Dia akan nimbang-nimbang. Ya kita belum perlu sekarang kok. Ya beli yang murah dulu lah, nggak usah yang mahal-mahal. Tapi ingat, di belakang itu ada pembeli yang namanya pembeli yang berkualitas. Ada Pak Haryanto Kandani, terhormat sekali Pak Haryanto Kandani ada di sini. Selamat malam Pak Haryanto Kandani. Iya, makanya. Halo Coach, next time
bisa Harusnya Pak ngomong Hendra apa Kandani yang ngomong nih. Iya. Seru. Oke Pak Andreas, Oke. ini waktunya kita udah hampir habis. Terima kasih untuk semua tips, input, masukannya. Pasti semuanya ini diberkati banget dengan Pak Andreas, yang disampaikan Pak Andreas. Boleh Pak minta waktunya untuk mendoakan teman-teman yang nyaksiin ini semua anak-anak muda, jemaat Gereja Mawar Sharon, yang bukan jemaat Gereja Mawar Sharon yang hari ini mungkin juga sedang bergumul Pak. Doa Pak Andreas sangat dibutuhkan untuk mereka semua. Boleh doa Pak buat kita Pak? Iya. Dan saya pesan satu, ingat, manusia diberi satu yang berbeda dengan makhluk lainnya adalah kreativitas. Gunakan kreativitas itu. Tuhan, saya berdoa buat setiap orang yang mendengarkan acara ini, dimanapun mereka berada. Tadi saya lihat ada yang dari Amerika, saya lihat juga ada yang dari tempat-tempat lain. Tuhan, saya doakan, saya minta hikmat Tuhan, kreativitas yang ada, dan yang penting keberanian untuk mencoba. Keberanian untuk mencoba. Karena percuma kami diberi kreativitas, percuma kami diberikan semuanya kalau kami tidak berani melakukannya. Ya, kami terus maju dan menjadi berkat. Kami ingat perintahmu, beri mereka makan. Kami mau memberi makan bangsa ini. Kami mau menjadi berkat, berbagi bagi orang yang membutuhkan di bangsa ini. Berkati kami Tuhan. Berkati Mel dan semua teman-teman semuanya. Berkati Gereja Mawar Sharon, berkati kami semua Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Pak Jokowi. Berkati semua para menteri di kabinet ini. Berkati bangsa ini. Bangsa yang kami cintai, bangsa kami sendiri. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Okay, terima kasih Pak Andreas untuk waktunya. Buat teman-teman juga, buat teman-teman yang menyaksikan tayangan Meals and Friends ini, ngobrol bareng Meals and Friends, thank you untuk waktunya. Kita akan kembali ketemu hari Senin. Hari Senin minggu depan kita akan ketemu sama-sama. Tapi topiknya bukan ngobrol bareng, tapi nyembah bareng. Jadi kita akan nyembah bareng dengan satu saya yang luar biasa, namanya Edward Chan. Jadi saya kenal dia dari tahun 2000 gitu, udah kenal dia, dan dia akan meluangkan waktu untuk kita bisa nyembah bareng sama-sama. So please stay tune di hari Senin sama-sama kita. Thank you Pak Andreas untuk waktunya, Tuhan berkati. Nanti kita sepeda lagi ya Pak ya. Siap. Oke. God bless you. See you semuanya. Bye. Pak, thank you.